Ex-Kabareskrim berikan sindiran menohok kepada kuasa hukum Ibtu Rudiana. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana soal kemunculan saksi baru dalam kasus Vina Cirebon turut mengundang perhatian mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji. Bahkan Susno Duaji memberikan sindiran menohok kepada kuasa hukum Ibtu Rudiana bernama Pitra Romadoni tersebut. Susno Duaji menyindir kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini bahwa Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi baru tersebut. Pitra mempertanyakan kehadiran para saksi baru itu selama 8 tahun dan baru muncul. Sudah 8 tahun yang lalu baru sekarang dia ngomong, kenapa dia gak ngomong ke polisi kalau dia benar keterangannya, kata Pitra Romadoni dikutip dari cumi-cumi.com, Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Ada saksi yang bilang lihat standing, kok orang tua ngerti, ujar Pitra. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Kalau yakin langsung aja bilang Vina dan Eki, kalau bilang didugakan berarti dia masih ragu. To the point aja, kalau emang dia salah kita pidanakan, tegas Pitra. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Kecuali sengaja menyisihkan mereka, tidak dipakai sebagai saksi karena ada tujuan tertentu. Tapi semoga karena abai saja aparat itu, kurang teliti, jelas Susno dikutip dari YouTube Susno Duaji Channel, Senin. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Ini pertanyaan gob asteriska, kata Susno Duaji. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Saksi itu kan tidak mungkin muncul sendiri minta diperiksa, tapi sekarang muncul sekarang sukarela. Kalau dulu aparat yang harus cari mereka, tegasnya. Susno pun heran kenapa para saksi yang muncul saat ini dulu tidak diperiksa oleh penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Gak tahu saya kenapa gak diperiksa, kalau diperiksa tamatlah riwayatnya ini, pungkasnya. Mantan Kabareskrim aku salah beri info soal pencopotan Ibtu Rudiana. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan Cirebon ini pertama diungkapkan mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip tribunjakarta.com dari tayangan TV One, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Kini, Ito Sumardi mengaku dia salah berbicara terkait pencopotan Ibtu Rudiana. Ito sebelumnya mengatakan Ibtu Rudiana dicopot setelah diperiksa Kapolri terkait kasus pembunuhan yang menewakan putranya Eki dan Vina Cirebon. Kekeliruan informasi yang disampaikan Ito karena beralasan menyebut Ibtu Rudiana bukan tersangka, tapi hanya terlapor dari proses penyelidikan yang kini ditangani Mabes Polri. Mungkin saya salah, kasus Pak Rudiana ternyata pertimbangannya, beliau bukan tersangka, hanya terlapor dalam proses penyelidikan, bukan penyidikan, terang Ito Sumardi dikutip dari tayangan Fakta Tiven pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Sampai saat ini yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kapolsek, tegas Ito. Menurut Ito, nasib Ibtu Rudiana tidak akan ditentukan dari hasil peninjauan kembali, PK, yang kini diajukan oleh Saka Tatal dan 6 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya. Nasib Ibtu Rudiana justru akan ditentukan dari hasil laporan yang diajukan Saka Tatal atau terpidana kasus Vina lainnya ke Mabes Polri. Sebelumnya, Saka Tatal dan para terpidana ini melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan rekayasa kasus Vina Cirebon dan penganiayaan terhadap para terpidana. Kasus PK tidak ada urusannya dengan Ibtu Rudiana sebagai tersangka, dia di kasus ini, Vina,
kan sebagai pelapor. Justru kaitannya dengan sekarang yang dilaporkan Saka Tatal atas kasus rekayasa, tegas Ito Sumardi. Sahabat ungkap sikap Ibtu Rudiana saat malam kejadian 2016, tak tahu jika ayah Eki polisi. Baru-baru ini, teman dekat Eki di kasus Vina Cirebon kembali mengungkap fakta soal Ibtu Rudiana. Teman Eki bernama Franciscus Marbun ini mengungkap sikap Ibtu Rudiana di rumah sakit di malam kejadian 2016 silam. Franciscus Marbun mengaku mulanya dia tidak tahu ayah Eki seorang polisi. Meskipun sebelumnya, Franz mengaku pernah bertemu langsung dengan Ibtu Rudiana. Franz menceritakan bahwa selama berteman dengan Eki, dia memang tahu bahwa ayah Eki bernama Rudiana. Termasuk juga dengan informasi yang disampaikan rekan-rekannya yang lain. Ada yang ngomong teman-teman juga, Eki, anaknya Rudiana, kata Franz dikutip dari YouTube Diskursus.net, Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024. Cuman saya gak tahu kalau Pak Rudiana ini polisi, sambung Franz. Franz mengaku bahwa dirinya baru tahu bahwa ayah almarhum Eki merupakan polisi justru pada malam kejadian pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Yaitu setelah Franz mendapat kabar bahwa Vina dan Eki dilarikan ke rumah sakit. Tepatnya Franz baru mengetahui itu ketika dia mendatangi kamar jenazah di malam itu. Baru tahu waktu di kamar jenazah. Di situ, di malam itu saya baru tahu kalau bapaknya polisi, kata Franz. Padahal sebelumnya dia pernah bertemu satu kali dengan Rudiana ketika berkunjung ke rumah Eki. Namun pertemuannya tersebut berlangsung cukup singkat dan selintas. Abang-abangan di warpat tuh teman-temannya polisi sudah pada datang. Katanya gitu, saya baru tahu di situ kalau polisi, katanya. Saat di rumah sakit, menurut Franz, dia melihat Rudiana tidak mengenakan seragam polisi. Namun dia mengaku bahwa dirinya memang tidak pernah mengobrol dengan ayah Eki tersebut bahkan hingga sekarang. Saat pertemuan itu, Franz dan rekan-rekannya pada posisi sudah di kamar mayat. Jadi kami duluan yang sampai, jadi beliau, Rudiana, sampai langsung melihat anaknya. Kami ketemunya di ruang mayat, bukan di luarnya, katanya. Saat Rudiana masuk ke kamar mayat, Franz mengaku melihat ayah Eki itu dengan raut wajah sedih. Rudiana pun, kata dia, juga sampai berurai air mata malam itu. Jadi datang ke situ langsung ekspresi sedih nangis-nangis, katanya. Keluar air mata, tapi nangisnya nangis cowok gitu, gak begitu keras nangisnya, sambung Franz. Tidak hanya itu, setelah melihat jasad Eki, Rudiana bahkan membenturkan kepalanya ke tembok kamar mayat. Namun bukan membenturkan kepala sekeras-kerasnya. Abis itu benturin kepalanya ke tembok, bukan sengaja dibenturin gitu. Mungkin kayak merasa bener gak sih meninggal, menurut saya kayak gitu, kata Franz. Setelah Rudiana datang, Franz kemudian memilih keluar dari kamar mayat. Setelah dia keluar dari kamar mayat, Franz melihat adanya Ibu Eki. Ibu Eki ini didapati sudah ada di kamar ruang perawat. Jadi kami ketemunya, Ibu Eki, di luar sini, di ruangan perawatnya itu, habis itu masuk ke dalam, katanya. Nangis-nangis dia, sampai saya pulang pun masih nangis-nangis ibunya Eki. Nangis diem, tapi suaranya keras, ungkapnya.